Halo, masih bersama saya Rio Hasan di sini, tetap ditemani sahabat setia saya ini Hangi. Eh, kita ini kan otak kita itu mengenali mana yang realita, mana yang tidak. Gitu. Sekarang kita merasa mengenal itu mana yang realita, mana yang tidak. Itu. Bahkan kalau kita tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang tidak, itu namanya kita mengalami gangguan. Gangguan. Otak kita mengalami gangguan. Itu akan memberikan handicap yang besar dalam kita melakukan relasi sehari-hari dalam kehidupan kita bersama Homo sapien atau manusia yang lain itu. Nah, sebetulnya realita itu apa itu? Bagaimana otak kita itu memandang sebuah realita itu? Realita itu macam-macam itu. Tidak hanya satu realita itu. Oh ya, sebentar, ini ada buku nih ya, ada buku. Nih ada buku. Nih saya dapatnya itu di Gramedia ini. The Magic of Reality ini sudah diterjemahkan dalam uh, bahasa Indonesia ini. Ini bukunya Richard Dawkins, The Magic of Reality. Nah, ada lagi buku yang uh, membahas realita dengan lebih sederhana. Ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Bukunya Yuval Noah Harari, Sapiens ya. Nah, eh, realita itu apa itu? Realita dalam memang Harari dan Dawkins itu agak agak sedikit berbeda menjelaskan realita itu apa. Tapi intinya sama gitu ya. Jadi kita realita, otak kita memandang realita tentu saja berdasarkan memori yang masuk di otak kita. Gitu ya. Seperti yang pernah dijelaskan di sesi yang lalu bagaimana otak kita mengolah memori. Nah, mengolah memori terus kemudian recalling memori itu membuat kita punya yang namanya gambaran, imaji. Gitu. Nah, imaji kita itu akhirnya menentukan bagaimana kita memandang realita itu sendiri. Realita, ada beberapa realita kalau dikelompokkan. Ada yang namanya realita objektif itu. Apa misalnya? Ini kalau kita melihat ini apa ini? Ini laptop itu. Ini adalah realita objektif. Ini Hangi ini tengkorak ini ya. Ini tengkorak ini adalah realita objektif gitu. Ya. Atau apa ini kaleng bir ini juga realita realita objektif itu. Pada saat yang sama kita bisa melakukan observasi dan melakukan konfirmasi. Siapapun bisa melihat bahwa ini adalah tengkorak, itu tadi adalah bir, itu tadi adalah laptop. Ini adalah realita objektif itu. Kita bisa mengobservasi dan bisa mengkonfirmasi dalam waktu yang sama. Ada lagi yang namanya realita subjektif itu. Apa realita subjektif itu? Misalnya pernah pusing kan, pernah sakit kepala, pernah nyeri kepala gitu. Semua orang, hampir semua orang deh pernah sakit kepala itu. Kalau ada yang tidak pernah nyeri kepala itu beruntung banget gitu ya. Pernah lah setiap orang itu merasakan nyeri kepala itu. Nyeri itu adalah fakta, ada itu, realitanya ada nyeri itu. Tapi kalau misalkan ada seorang pasien datang ke saya terus bilang dok saya nyeri kepala itu dokternya itu tidak tahu itu dia bohong atau tidak. Itu. Yang dilakukan dokter adalah mencari indikator-indikator. Ini pasien nyeri kepalanya kenapa itu, ya. Tapi seandainya dokter tidak menemukan satupun indikator sakit kepalanya ini kenapa, bukan berarti nyeri kepalanya itu tidak ada. Itu. Nah, ini nyeri kepala, terus kemudian sakit, itu manis, itu realita. Kita bisa menjelaskan nyeri kepala itu bagaimana, itu ya. Nyeri itu bagaimana? Nyeri itu diterima oleh saraf-saraf proprioceptif nyeri, terus kemudian diantarkan ke tulang belakang, terus kemudian melalui traktus spinothalamikus ke atas sampai di talamus, kemudian direspon terus kemudian digambarkan sebagai persepsi nyeri misalnya. Itu bisa dijelaskan dengan
teori kedokteran atau teori kesehatan atau teori neurologi itu. Manis itu bagaimana manis itu? Manis itu pada saat reseptor di lidah kita menerima bahan-bahan kimia yang memberikan data-data rasa manis, terus kemudian dilanjutkan dengan saraf-saraf pengecapan sampai di otak, sampai membuat persepsi manis di otak. Itu bisa dijelaskan, tapi manis itu dan nyeri itu sendiri adalah sesuatu yang subjektif. Itu adalah realita subjektif. Ada tapi subjektif itu. Nah, ada realita ketiga. Dan ini hanya dikembangkan oleh manusia. Berdasarkan apa? Imajinasi manusia yang berkembang, ya. Manusia itu berkembang, verbalnya berkembang, narasinya berkembang, sehingga imajinasinya itu luar biasa manusia itu. Hanya manusia yang bisa bicara begini. Kemarin saya melihat harimau dan jerapah di tepi danau, ngomong-ngomongan. Mereka merencanakan menyerang kita. Ini hanya manusia yang seperti ini itu. Manusia Homo sapien ya itu. Mungkin manusia-manusia yang lain berkembang verbalnya tapi tidak sehebat imaji manusia seperti ini. Mungkin Homo Neanderthal itu ya tidak ada tanda-tanda Homo Neanderthal itu mengembarkan imajinasi yang sehebat Homo sapien seperti ini. Dan ini realita intersubjektif ini yang namanya itu adalah realita ketiga itu. Ya, realita ketiga, realita intersubjektif. Kita sepakat membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu. Contohnya yang gampang Indonesia itu tanggal 17 Agustus 45 jam 6 pagi kan belum ada itu. Belum ada. Jam 7 pagi belum ada, jam 10 mendadak ada itu. Dan kita mempunyai realita intersubjektif tentang Indonesia ini, itu kita bisa menyatukan 160 juta lebih orang. Ya. Misal sama itu, realita intersubjektif yang paling kecil misalnya perusahaan itu. Perusahaan ada namanya itu realita intersubjektif. Dia membuat beberapa orang itu bekerja sama berdasarkan realita intersubjektifnya itu. Realita intersubjektif seperti apa? Misalnya ini, gambar apa ini? Nah, ini ya. Nah, ini McD itu. Tahu kita melihat ini udah McD itu. Karyawan-karyawan McD begitu melihat lambang ini itu merasa wah ini adalah teman seperjuangan itu. Itu adalah realita intersubjektif. Nah, realita intersubjektif yang kecil itu akan diikat oleh realita intersubjektif yang lebih gede itu ya. Selalu seperti itu. Misalnya ini Persebaya dan Arema itu kalau pertandingan itu wah berantem kayak mau bunuh-bunuhan itu. Tetangga kota ini Malang dan Surabaya. Nanti kalau PON, nah mereka punya realita intersubjektif yang mengikat yang lebih gede. Jawa Timur berantemnya sama Jawa Barat itu. Berantem itu PON itu lempar-lemparan antar tribun gitu ya. Kayak musuh gitu ya. Nanti kalau SEA Games, nah mereka bersatu dalam kontingen Indonesia itu. Nah, berantemnya sama Malaysia itu. Nah, ini adalah bagaimana realita intersubjektif itu dikembangkan oleh Homo sapien itu bisa mengikat yang namanya Homo sapien yang saling tidak mengenal itu bekerja sama bareng. Coba aja itu Arema itu. Mereka mana tahu itu kenal itu yang dari Polean sama yang namanya dari Kendal Payak, dari Bunul, Rejo itu. Enggak saling kenal mereka. Tapi begitu mereka pakai biru-biru, pakai atribut Singoedan, wah mereka merasa satu kesatuan itu. Wah ketemu yang ijo-ijo dari Surabaya, perang mereka itu. Tapi begitu PON mereka berantemnya sama Jawa Barat. Itu bagaimana otak kita itu akhirnya merespon yang namanya memori-memori menjadi imaji itu mengembangkan yang namanya realita intersubjektif yang bisa mengikat ribuan bahkan jutaan manusia itu menjadi satu. Ya, jadi ya realita intersubjektif yang kecil diikat oleh realita intersubjektif yang lebih gede gitu ya. Misalkan ya tadi Arema dan Persebaya diikat oleh Jawa Timur. Jawa Timur nanti diikat dengan Jawa Barat diikat oleh Indonesia gitu negara ya. Negara diikat oleh kepercayaan itu. Negaranya beda tapi kepercayaan sama bisa diikat itu mereka. Itu adalah realita
intersubjektif. Bagaimana realita intersubjektif itu bisa membuat manusia ini bekerja sama dalam jumlah yang besar. Sama seperti kemarin kalau saya menjelaskan bahwa bagaimana 50.000 orang bisa bekerja sama tanpa saling mengenal membuat peluru kendali nuklir. Itu dikarenakan karena realita intersubjektif. Nah, karena manusia itu sering merasa ada dikotomi, kalau enggak iya ya tidak gitu ya. Kalau tidak putih ya hitam, seringkali menganggap realita intersubjektif ini sebagai realita objektif gitu. Jadi ya menganggap Indonesia itu sebagai realita objektif, bukan, itu adalah realita intersubjektif. Beda dengan realita objektif atau subjektif. Itu saja ya mengenai realita. Bagaimana manusia memandang realita dan menggunakan realita itu untuk kepentingan survivabilitas. Oke, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.